mobil pelapor curangan pemilu dibakar. Kejadiannya di Kalimantan. Saya tidak bisa sebut spesifik untuk keamanan. Dan itu terjadi. Kalau kekerasan di sekitar pemilu kada banyak sekali. Saya cukup punya banyak pengalaman dampingi korban-korban yang jadi korban kekerasan, korban sabotase, korban tipu muslihat atau jebakan-jebakan dari sekelompok orang yang kita anggap punya kekuasaan di lokasi dan konteks atau waktu tersebut. Nah itu jadi banyak memang punya pengalaman. Saya ingin terpaksa ngomong tentang pemerintahan ya, Presiden Jokowi. Saya dalam berbagai kesempatan mengatakan harusnya presiden netral, bukan independen. Kalau independen kan kemampuan untuk bersikap. Terserah kita dong, mau A, mau B, mau C, itu independen. Kita nggak dibayar dong sebagai orang yang independen. Tapi kalau pemerintah nggak independen dong, dia harus netral. Jadi tidak A, tidak B. Kalau seandainya yang berkompetisi A dan B kan. Tapi ada kesan bahwa Presiden Jokowi nggak mau ngambil option itu, ya, untuk to be netral, to be jadi netral person, tidak berpihak. Kalau Bung Ferry jadi Presiden Jokowi, apa yang harus dilakukan? Saya potensi juga ya, rambutnya tidak putih soalnya. Ya, tapi kan kelihatan mukanya berkerut. Bahkan berkerut semua nih kan. Sampai pipi pun ada kerutan. Jadi apa ya kalau jadi presiden? Atau gini lah, saya mau jawab. Saya skeptis, ya kan, bahwa yang namanya pemilu ini pasti curang. Dan saya menganggap sumber kecurangan itu pasti kekuasaan, kan begitu? Salah satu sumber utamanya ya, the main source of kecurangan itu. Nah, Anda penguasa, Anda apa yang Anda pilih untuk kebaikan Anda dan kebaikan masyarakat? Dua-duanya harus berkompromi. Secara konsep tidak ada masalah presiden dukung calon tertentu. Ada konsepnya. Sepanjang kalau dia memang bagian dari partai politik, dia mendukung calon pilihan partai politiknya. Tapi kan Presiden Jokowi punya pandangan lain. Dia bukan sepenuhnya kader partai yang menjalankan tugas partai. Dia punya kepentingan dengan partai dan menjalankan juga mungkin kepentingan dirinya sendiri. Nah, kalau dia mendukung partai dengan sistem demokrasi internal di partai, itu malah bagus. Dia menunjukkan sikapnya, tidak membohongi publik, seolah-olah netral, tapi malah di dalam main. Nah, yang tidak boleh itu, jalannya pemerintahan dimanfaatkan untuk kepentingan pilihan presiden, misalnya program itu untuk kepentingan calon yang didukung presiden tidak boleh. Dan itu sebabnya kita ada lembaga-lembaga yang mengawasi itu. Misalnya BPK kalau programnya bermain, maka akan ada laporan keberpihakan presiden. Nah, sayangnya kita tidak ada kesadaran berdemokrasi seperti itu yang dicontohkan oleh presiden. Jadi kalau saya jadi presiden, yang pertama saya mau lakukan, benahi dulu partai politik. Semua masalah bersumber di partai politik. Partai politik kita itu dalam bahasa saya, Bang, bukan partai politik. Namanya saja partai politik. Tapi ini perusahaan keluarga yang dinamakan partai politik. Ya, dibenahi dulu, betul-betul ada demokrasi internal, kader punya kesadaran bersama sebagai kader partai, sehingga berjalan baik, nanti isi parlemen kita, calon kepala daerah kita, calon presiden kita baik. Nah,
pertanyaan lanjutan saya kepada Bang Refli, kalau saya jadi presiden, abang milih saya enggak? Kalau sudah jadi presiden, kenapa harus dipilih lagi? Ya Kan kan udah jadi periode presiden. kedua. Kan Kan udah selesai. semua presiden itu tergoda memperpanjang Kan jabatannya, Bang. sudah 2 periode kan? Ingat, tergoda masa jabatan, setelah 2 periode, ingin 3 periode, Ya, kalau untuk terjadi sindrom Franklin Delano Roosevelt. kalau kalau sudah jadi presiden nggak usah dipilih lagi. apa dipilih lagi? Oh iya. Kalau mau jadi Dia ini saya tahu ujungnya. Kalau saya jadi presiden, dia mau jadi menteri apa enggak? Jadi kalau jadi presiden, kalau untuk periode kedua masih dipertimbangkan. Kalau periode ketiga sudah pasti nggak dipertimbangkan ya. Untuk saya pilih. Oke, saya terus terang saja tetap tidak bisa diyakinkan bahwa dengan konsep Bung Haris sama Bung Ferry itu pemilu kita akan lebih baik ya. Jangan-jangan kan kita cuma berkonsep doang, tapi sebenarnya kita tidak punya formula untuk betul-betul memastikan pemilu kita ini berjalan baik. Bahkan saya membayangkan bakal lebih buruk kayaknya, ya kan? Iya. Nah, tolong ada lagi nggak? Karena begini, kalau misalnya kalau Bung Ferry mengatakan penyelenggaranya awal-awal sudah main kayaknya, ya kan? Malah yang mengkritik itu dilaporkan ke polisi. Kemudian Bawaslu-nya memang rekrutmennya dari awal kelihatannya. Mobil pelapor dibakar Ya, misalnya mobil pelapor dibakar. Ada kejadian di mana ya? di Kalimantan. Oke, ada kejadian di Kalimantan. Oh iya, mobil pelapor kecurangan pemilu dibakar. Oke, Kejadiannya di Kalimantan. Saya tidak bisa sebut spesifik untuk Iya. keamanan. iya. Dan itu terjadi. Oke, bayangkan ada intimidasi kan? Artinya kan Bung Haris kan punya pengalaman lah kalau soal-soal intimidasi kan. Maksudnya kan biasanya civil society yang paham soal HAM kan, kita baru mengalami misalnya entah ada hubungan apa enggak tim relawan Anies Baswedan di Sumatera Barat itu dianiaya orang di rumahnya. Ada orang bilang utang piutang, tapi kita who knows, kita nggak tahu kan. Lalu Sugeng Waras misalnya ditusuk orang gitu. Ini mobilnya dibakar. Nah, kalau kekerasan di sekitar pemilu kada Ya. banyak sekali. Saya cukup punya banyak pengalaman dampingi korban-korban yang jadi korban kekerasan, korban sabotase, korban tipu muslihat atau jebakan-jebakan dari sekelompok orang yang kita anggap punya kekuasaan di lokasi dan konteks atau waktu tersebut lah. Nah itu jadi banyak memang punya pengalaman. Itu yang saya dan dibantu sama Ferry lagi coba kumpulkan ya masalah-masalah sekitar pemilu, termasuk pemilu kada dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Jadi bukan daftar kasusnya tapi tema-tema besarnya, patternnya ya, polanya. Nah, tapi saya mau jawab begini, langsung saya konkretkan aja. 2024 itu kalau dalam soal pertarungan kayaknya rame-rame orang mau men-shutdown dulu ya, mau memati gunakan. Jadi kegunaannya dimatikan dulu atau geraknya dimatikan dulu. Pertama si Anies Baswedan kalau yang saya baca selama ini. Jadi kayaknya ada kesepahaman secara tidak tertulis gitu ya. MOU. Memorandum of alam pikir. Jadi kesepakatan alam pikir. Memorandum of Underground Movement. Iya. Jadi pertama Anies. Kalau nanti Anies berhasil untuk tidak ikut, atau pertama kalau dia berhasil tidak ikut, maka pertarungan akan terjadi di antara orang-orang yang rame-rame atau kelompok-kelompok seputar istana lah. Seputar istana atau kelompok-kelompok yang dianggap friendly dengan istana. Iya, artinya tidak ada yang spektrum jauh ya, spektrum dekat semua. Anies jadi presiden.
Jakarta, Semakin